Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat memasuki retret agung, masa prapaskah, masa pertobatan, masa untuk kembali kepada Allah. Rabu Abu yang kita rayakan hari ini selalu membawa kita masuk ke dalam keheningan yang dalam, karena abu yang kita terima hari ini bukanlah sekedar tanda lahiriah. Ia adalah sentuhan lembut yang mengingatkan kita, hidup ini rapuh, waktu kita terbatas, dan hati perlu kembali kepada Tuhan. Dalam surat Gembala Prapaskah, Bapak Uskup Bandung, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin, mengajak kita menghayati aksi puasa pembangunan sebagai sebuah gerakan misioner. Gerakan gereja dalam menghadirkan pengharapan. Kita tidak hanya menjalani masa tobat secara pribadi, tetapi kita menjalaninya sebagai gereja yang diutus ke dunia. Kita dipanggil menjadi pembawa terang, pembawa harapan, terutama bagi mereka yang sedang menderita dan bagi bumi yang sedang terluka. Bapak Uskup juga mengajak kita menghayati masa ini sebagai bagian dari gerakan misioner gereja, menghadirkan pengharapan melalui doa, puasa, dan derma. Prapaskah pada akhirnya bukan sekedar musim tobat pribadi, tetapi Prapaskah adalah momentum gereja untuk menjadi terang di tengah dunia yang lelah dan kehilangan harapan. Namun sebelum kita menjadi pengharapan bagi orang lain, kita harus terlebih dahulu kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam bacaan pertama yang sangat menyentuh tadi, Nabi Yoel berseru, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu." Tuhan tidak terkesan dengan simbol yang kosong. Ia menghendaki hati yang terbuka. Abu di dahi kita yang akan dioleskan nanti menjadi tanda bahwa kita ingin membiarkan Tuhan menyentuh kedalaman batin kita, tempat di mana dosa sering bersembunyi, tempat di mana ego dan luka sering berakar dan membuat kita menderita. Surat Gembala itu menekankan bahwa pembaruan sejati harus dimulai dari hati kita. Yesus berbicara tentang 3 jalan klasik yang kita jalani dalam masa Prapaskah, yakni berpuasa dan berpantang, berdoa dan bersedekah. Tetapi yang ditekankan Yesus bukanlah tindakannya semata-mata, melainkan arah hatinya. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Disitulah makna terdalam Prapaskah, yakni kembali ke ruang tersembunyi, kembali ke ruang di mana kita banyak menyimpan kebusukan hati kita, dan kembali ke ruang di mana Allah akan memurnikan hidup kita. 3 jalan klasik yang biasanya kita jalani atau kita lakukan dalam masa Prapaskah ini adalah puasa. Puasa adalah mengosongkan diri agar Allah mengisi. Memberi tempat kepada Allah di dalam hati kita agar Allah bekerja. Karena itu puasa bukan sekedar menahan lapar, apalagi ada motifnya biar lebih kurus sedikit. Bukan. Puasa adalah sebuah latihan kerinduan. Kita hendak belajar mengalami kekurangan supaya kita sadar siapa yang sesungguhnya mengenyangkan jiwa kita. Jadi ini yang pertama. Kita belajar untuk mengalami kekurangan agar kita sungguh-sungguh sadar siapa sesungguhnya
yang mengenyangkan jiwa kita. Seringkali hidup kita penuh oleh keinginan, penuh oleh ambisi, dan penuh dengan rasa nyaman. Tetapi dalam situasi ini, hati kita bisa tetap kosong. Puasa akan membersihkan ruang batin agar Allah menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Santo Agustinus pernah berkata, "Engkau menciptakan kami bagimu ya Tuhan, dan hati kami gelisah sebelum kami beristirahat dalam Engkau." Puasa membuat kita merasakan kegelisahan itu, supaya kita dapat kembali mencari Dia sebagai satu-satunya sumber kedamaian kita. Dalam terang surat Gembala Bapak Uskup, puasa juga menjadi jalan solidaritas. Ketika kita mengurangi konsumsi, ketika kita berani menahan diri, sesungguhnya kita sedang belajar untuk menjadi PK terhadap jeritan orang miskin dan jeritan bumi yang rusak. Puasa bukan hanya latihan pribadi, tetapi puasa adalah gerakan hati yang memiliki dampak sosial dan ekologis. Bapak Ibu, kalau Anda berpantang dan berpuasa, tujuannya bukan agar Anda lemah, bukan. Maka tadi dalam bacaan dikatakan banyak orang puasa lalu mulai kelihatan seperti lemah, lesu, bukan. Ya. Tetapi berpantang dan berpuasa, kita memberi tempat bagi Allah untuk menjadi kekuatan kita. Jalan klasik yang kedua dalam masa Prapaskah adalah berdoa, memasuki ruang sunyi bersama Bapa. Tadi dalam bacaan Injil Yesus berkata, "Masuklah ke dalam kamarmu." Masuklah ke dalam kamarmu. Itu adalah undangan untuk masuk ke dalam diri. Di sana kita berjumpa dengan Tuhan yang melihat apa yang tersembunyi. Kita hendak dijauhkan dari motif-motif viral. Saya tidak tahu nanti berapa banyak, misalnya begitu abu sudah dioleskan langsung mulai selfie, posting. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kita harus menghindarkan diri dari motif-motif yang lebih menonjolkan, terutama agar kita dilihat orang. Maka ketika kita diundang untuk masuk ke dalam kamar, sekali lagi itu adalah undangan untuk masuk ke dalam diri. Di sana kita akan berjumpa dengan Tuhan yang melihat apa yang tersembunyi. Doa dalam masa Prapaskah bukan soal banyaknya kata, tetapi kesediaan untuk tinggal dan berdiam diri bersama Allah. Dari doa lahir kejernihan hati, dan dari hati yang jernih lahir pengharapan. Santo Yohanes Krisostomos pernah menegaskan dengan berkata demikian, "Doa tanpa belas kasih adalah suara tanpa jiwa." Maka doa yang sejati selalu melahirkan hati yang lebih lembut, hati yang lebih sabar, hati yang lebih peduli. Dan itulah yang ditekankan dalam surat Gembala Bapak Uskup. Relasi dengan Allah harus berbuah dalam relasi yang dipulihkan dengan sesama. Mungkin kita masih ingat akan perintah yang terutama, mencintai Allah. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu, mencintai sesama. Tak mungkin seorang beriman mencintai Allah ketika dia membenci sesamanya. Jalan klasik yang ketiga adalah amal kasih, bersedekah, menjadi orang yang murah hati. Kasih yang menjadi nyata di dalam tindakan. Sedekah bukan sekedar memberi dari kelebihan. Sedekah adalah ungkapan bahwa hati kita tidak lagi terikat pada diri sendiri. Santo Basilius Agung menulis dengan tajam berkata demikian, "Roti yang engkau simpan adalah milik orang lapar. Pakaian yang engkau simpan di lemari adalah milik orang-orang telanjang."
Saya tidak tahu bagaimana dengan deposito. Mungkin juga harus dicairkan, diberikan kepada orang miskin. Tetapi kata-kata ini mungkin akan mengingatkan kita bahwa pertama-tama awal amal kasih yang kita lakukan dalam masa prapaskah sebenarnya bukan dari apa yang tidak kita gunakan pertama-tama, bukan, tetapi dari apa yang saya kurangi konsumsi saya selama masa prapaskah. Maka saya beringat seorang pastor tua berkata, sesungguhnya kalau orang Katolik itu tidak berpantang dan berpuasa, tidak usah memberikan aksi puasa pembangunannya, katanya. Kalau kamu mau memberi, jadikan itu kolekte atau donasimu untuk gereja. Tetapi ketika kamu berpantang dan berpuasa, itulah yang harusnya kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kata-kata Santo Chrysostomus mengingatkan kita bahwa kasih selalu konkret. Aksi puasa pembangunan yang kita jalani bukan hanya soal pengumpulan dana, tetapi pembentukan hati yang berbela rasa. Melalui derma, kita menjadi tangan Allah yang menghadirkan pengharapan. Menjadi pembawa pengharapan. Saudara-saudari terkasih, surat gembala mengajak kita untuk menjadi terang, menjadi luce, menjadi pembawa pengharapan di tengah dunia yang mudah putus asa. Tetapi terang itu tidak lahir dari aktivitas luar semata, ia lahir dari hati yang dimurnikan. Pantang dan puasa memurnikan keinginan kita, doa memurnikan relasi kita dengan Allah, dan sedekah memurnikan cara kita memandang sesama. Saya bacakan sekali lagi. Pantang dan puasa memurnikan keinginan kita, doa-doa kita memurnikan relasi kita dengan Allah, dan sedekah atau derma memurnikan cara kita memandang sesama. Dari hati yang dimurnikan itu akan lahir kehidupan yang sederhana, kehidupan yang jujur, kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang secara diam-diam menjadi tanda harapan bagi dunia. Hari ini kita akan menerima abu. Abu mengingatkan kita bahwa kita berasal dari debu. Tetapi debu di tangan Allah dapat dibentuk kembali jika kita sungguh kembali kepadanya. Selama masa prapaskah ini, kita tidak hanya akan merayakan Paskah sebagai peristiwa liturgis, tetapi kita akan merayakan Paskah sebagai kebangkitan hati, sebagai kebangkitan diri kita sendiri. Semoga masa prapaskah ini sungguh menjadi perjalanan cinta bagi kita semua. Dari pertobatan menuju sebuah pengharapan, dari pengosongan diri menuju kepenuhan di dalam Allah, dan dari hati yang rapuh menuju hati yang menjadi terang bagi dunia. Selamat memasuki masa prapaskah. Amin.